Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga kalian semua saat ini sedang menjalankan suluk menuju Allah, sehingga amal yang diistiqomahkan nantinya akan berbuah manis ya. Amin. Tema yang saya akan angkat kali ini mengenai hati yang gelap. Bagaimana hati yang gelap ini? Apa itu hati? Hati di sini adalah bukan segumpal daging ya, tetapi hati ini adalah ruh, rasa, keimanan. Nah, ini yang disebut hati. Bagaimana hati yang gelap? Jadi begini, hati itu atau yang kita sebut sebagai ruh adalah bagian diri manusia yang rohani ya. Bagian diri manusia yang rohani yang di situ berpotensi untuk bisa bertemu Allah. Nah, ini jadi hati ini, ruh ini harus kita kenali. Bagaimana dengan ruh yang gelap, hati yang gelap? Ya tak akan mustahil dong menjebol alam rohani, tidak bisa. Makanya bagi para ahli syuhud harus menjalankan suluknya secara istiqomah, harus senantiasa beruzlah, berkholwat dimanapun, baik di tempat sepi maupun keramaian, silahkan saja ya. Nah, terus mengenai hati yang gelap itu sesuatu yang bagaimana? Apakah seseorang yang dikatakan sering berbuat maksiat cenderung berhati gelap? Belum tentu. Apakah seseorang yang hablum minannasnya dijaga, syariatnya dijaga, cenderung hatinya terang? Belum tentu juga. Nah, terus bagaimana hati gelap dan hati terang ini? Seseorang yang hanya bersyariat saja tanpa mau mengarungi samudra hakikat, tanpa mau cari tahu ilmu hakikat. Nah, ini dia akan yang ditonjolkan itu keegoannya, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi dalam hatinya. Saya mau melakukan kebaikan agar saya dibilang orang, saya orang baik, saya orang dermawan, saya orang bijaksana gitu. Agar saya bisa termasyhur di masyarakat, saya harus melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, baik itu ibadahnya dijaga, hubungan hablum minannasnya dijaga juga. Nah, akhirnya dia termasyhur bahwa dia dicap sebagai seorang yang memang benar-benar mempunyai hati yang terang. Nah, gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena penilaian ini dasarkan akal, sedangkan akal wilayahnya duniawiyah, wilayahnya lahiriah, jasmaniyah. Mustahil untuk menembus kerohanian ya.
Nah, di sini di surat Al-Baqarah ayat 7 dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatum walahum adabun adim. Jadi Allah itu, ya, ini bagi seorang yang tidak mau mengarungi samudra hakikat, ya. Jadi Allah itu akan mengunci, ya, hatinya ini akan dikunci rapat, semakin rapat, baik hatinya, pendengarannya, bahkan penglihatannya. Ini semua akan dialihkan kepada yang tidak sesungguhnya. Nah, kan berbahaya ini. Jadi ketika kita hanya bersyariat saja tanpa bisa masuk ke dalam lautan samudra hakikat, ya ini yang akan terjadi. Kita akan semakin tebal hijabnya, akan semakin kotor hatinya. Nah, ini sangat berbahaya. Mohon maaf, ini saya sampaikan gitu. Saya sampaikan agar bisa menggugah hati gitu. Nah, sesungguhnya itu bagaimana? Saya itu hidup untuk apa? Sedangkan Allah sudah menegaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Nah, menyembah di sini bagi kita yang masih ada di nurul iman, masih ada di area muhadharah ataupun syariat, ya, dan areanya di situ taholi gitu. Jadi ya semuanya menjadi ngambang. Karena apa? Keimanannya di sini itu keimanan yang belum benar-benar mengalami, belum benar-benar menyaksikan gitu. Nah, pada akhirnya semakin kita rajin, semakin tebal tembok yang kita bangun gitu. Nah, ini mohon maaf, ya, mohon maaf, memang kenyataannya demikian. Allah sudah memberikan peringatan bahwa apabila dia tidak mau membuka hatinya untuk Allah, tidak mau mencucikan hatinya dalam rangka menuju Allah, jadi hatinya akan dikunci, semakin kunci, semakin hari semakin kuat kunci itu gitu. Hatinya itu dikunci. Nah, ini kan sangat berbahaya, ya. Ini karena apa? Sesembahan di sini itu dia tidak mengetahui menyembah siapa itu. Sesembahannya ini tidak tepat sasaran. Justru hal ini akan menjadi sekutu bagi dirinya, yang pada akhirnya melawan kekuatan Allah. Nah, ini sangat halus sekali, ini sangat berbahaya, ya. Perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan. Allah itu hanya membutuhkan orang-orang yang hanya membawa diri Allah semata. Allah itu hanya membutuhkan orang-orang yang mau mengembalikan dirinya. Allah tidak membutuhkan orang-orang yang hanya mengembalikan amaliyahnya, tidak butuh. Itu, ya. Nah, jadi amaliyah di sini tuh bukan amaliyah dohiriyah, bukan amaliyah melalui kebaikan jasmani yang tidak.
itu sudah benar menurut posisinya dia di syariat, memang sudah benar. Nah, yang saya bicarakan ini ranahnya adalah hakikat ya, dari sisi hakikat. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Syariat menafsirkan begini, ya dia sudah benar. Karena alat yang dipakainya itu masih sebatas akal, sudah benar. Nah, di hakikat ini ya dia juga karena alat yang digunakan ini rasa hati, keimanan, ia akan jauh berbeda gitu. Jadi benar menurut posisinya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang menyalahkan. Hanya saja ketika kita keenakan di area taholli, ya ini kita harus berhati-hati ya. Jadi itulah gambaran hati yang gelap. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.